Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah melaksanakan reses tahap 1 masa sidang ke-1 tahun 2025 selama 3 hari berturut-turut, yakni 1 hingga 3 Desember 2025. Anggota DPRD Lampung Tengah dari daerah pemilihan 5 meliputi Kecamatan Terbagi Besar, Way Pengubuan, Terusan Nunyai, dan Seputih Mataram menggelar kegiatan reses di Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbagi Besar. Para anggota DPRD Lampung Tengah yang hadir yakni Saifuddin dan Luken Velario dari fraksi Golkar, Victorius Beni Wibisono dari fraksi Gerindra, Prasetyo dari fraksi PKB, Rinzani Andi Wijaya dari fraksi Nasdem, Jauhari Subing Fari fraksi PKS, dan Iwayan Eka Mahendra dari fraksi PDI Perjuangan. Hadir juga Camat Terbagi Besar Sumarno, Lurah Yukum Jaya Antoni, serta perwakilan elemen masyarakat setempat. Jaring aspirasi masyarakat di Balai Kelurahan Yukum Jaya mulai 1 hingga 3 Desember 2025. Kunjungan kerja dapat dilakukan anggota Dewan Perseorangan maupun secara berkelompok. Camat Terbagi Besar Sumarno mengatakan tujuan reses adalah menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen, menerima pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban moral dan politis sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan. Reses juga bertujuan mempercepat hubungan informasi antara pimpinan organisasi perangkat daerah dengan pamong, tokoh masyarakat, serta masyarakat itu sendiri. Mungkin semua anggaran yang ada di kabupaten tidak bisa dikembalikan semua. Jadi saya mengharapkan apa yang menjadi aspirasi Bapak-Bapak Ibu semua terkait masalah pembangunan, masalah apapun yang ada di Kelurahan Yukum Jaya, nantinya kalau tidak bisa terselesaikan semua, kita mungkin tahap demi tahap ataupun skala prioritas. Jadi harapan saya jangan sampai keluar dari sini nanti kok dari tahun ini nggak dibangun, tahun besok nggak dibangun. Ini karena memang kita harus berbagi dengan 301 kampung yang ada di Kabupaten Tengah dan seluruh kelurahan yang ada di Kabupaten Tengah. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah banyak yang disampaikan. Oleh karenanya nanti silakan disampaikan ke para wakil kita yang alhamdulillah ini luar biasa. Hari ini banyak yang hadir sehingganya Yukum Jaya khususnya dan Kecamatan Terbagi Besar ke depan. Anggota DPRD Lampung Tengah Saifuddin mengatakan wakil rakyat hadir untuk mendengarkan dan berdialog secara konstruktif untuk mewujudkan keinginan dan keluh kesah masyarakat. Sepanjang untuk rakyat dan program menjadi skala prioritas, maka akan ditindaklanjuti. Berkolaborasi dengan sejumlah pihak sebagai upaya percepatan dalam pemenuhan program tersebut. Usulan disampaikan melalui kelompok mempunyai legalitas sebagai pemenuhan administrasi kelembagaan agar dapat dipertanggungjawabkan. Setelah reses akan dibuat laporan pelaksanaan kegiatan tersebut dan disampaikan pada rapat paripurna. Kami baru hadir ke sini dalam rangka menunaikan tugas kami sebagai wakil rakyat yang mana reses ini sudah beragenda di dalam aturan DPRD. Akhir tahun ini kami harus turun ke masyarakat untuk menyerap aspirasi masyarakat. Karena tugas kami semua ini adalah sebagai pengawal aspirasi masyarakat. Untuk itu sebelum masyarakat kita mulai, mari kita sama-sama berdoa dengan agama dan gereja masing-masing. Semoga acara beberapa aspirasi masyarakat ini dapat berjalan dengan baik. Mungkin itu sedikit sambutan dari kami. Kalaupun ada tutur kata kami yang kurang pas penempatannya atau kurang berkenan di hati Bapak Ibu, kami mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dialog dengan warga masyarakat Kelurahan Yukum Jaya dalam acara reses tersebut berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan komunikatif dengan dipandu oleh lurah setempat. Tujuan dari reses ini seperti apa tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Saifuddin, bahwasanya Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian diundang dalam rangka untuk menyampaikan aspirasi dari lingkungannya masing-masing. Dalam rangka menyampaikan aspirasi dari lingkungannya masing-masing, dari mulai tingkatan RT, RW, tokoh masyarakat
mungkin tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh agama. Harapan saya pada kesempatan hari ini Bapak Ibu sekalian dapat menyampaikan segala aspirasi, mungkin unek-unek, mungkin curhat, mungkin apalah ya, sampaikan pada forum ini. Tapi jangan lupa pula seperti apa yang telah disampaikan oleh Pak Samad, apapun yang disampaikan pada kesempatan hari ini akan diakomodir untuk terrealisasi atau tidaknya akan mengikuti skala prioritas dan menyesuaikan dengan anggaran kabupaten. Berbagai usulan dan aspirasi disampaikan oleh masyarakat, mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, dan bantuan-bantuan sosial dan pelayanan umum. Pelayanan BPJS termasuk salah satu persoalan yang diutarakan warga. Banyak warga mengeluh karena kartu BPJS bersubsidinya dinonaktifkan karena selama 3 bulan tak pernah digunakan. Pembayaran pajak bumi bangunan masih tumpang tindih, dan pelayanan samsat dinilai rumit dan dipersulit. Kemudian masalah lingkungan umum. Masalah lingkungan umum adalah tentang jalan lintas. Perlunya jalan lintas dipikirkan itu juga program bagus pemerintahan yang dulu. Bukan sekarang nggak bagus lah, tapi tolong lanjutkan. Pentingnya kendaraan-kendaraan lewat hanya lewat di daerah Lampung Tengah, tapi kendaraan-kendaraan besar sekarang ini tolong bukan masalah pemecahan masalah karena mahal. Jadi wajar kalau jalan yang menurut ini dilalui oleh kendaraan besar dan hanya untuk lewat saja. Tolong dilanjutkan program jalan lintas itu supaya tidak macet. Coba kalau bapak jam 7 lewat Pak jalan Bandar Jaya Sangkoto itu masa kalau macetnya Pak. Ini pemikiran kita semua banyak kecelakaan di situ. Ini harus kita tolong bapak-bapak yang menjadi yang sekarang hal itu dibentukkan dijalankan bukan jalan yang tinggal itu untuk bisa mengurangi jalur laka dimasuk dari Bandar Jaya atau sebaliknya. Itu yang pertama urusan umum kami. Yang kedua adalah juga program jalan dua jalur. Jalan 2 jalur mungkin masalahnya tidak ada jalur 2 jalur di dilakukan program jalan lintas itu supaya tidak macet. Kelengkapan jalan yang selama ini belum pernah bertahun-tahun jalan itu terberdiri. Oleh karenanya nanti silahkan disampaikan ke para wakil kita. Bapak Ibu semuanya sampaikan saja ke kecamatan ataupun ke sedikit demi sedikit ini saya sampaikan dimanapun ada acara-acara tadi di Hukum Jaya dan juga terkait oleh karenanya nanti silahkan disampaikan ke para wakil kita. Luar biasa hari ini banyak yang hadir sehingganya dari RT 28A. Jadi di sini saya mewakili tim Pos Bindu. Jadi tim Pos Bindu ini sudah setahun ini nggak dapat uang transportasi. yang sebelumnya kami tuh dapat Pak. Ya kami nggak minta uang sih Pak. Sekedar uang transport. Karena tugas kami itu berpindah-pindah dari RT 1 ke RT yang lain setiap bulan gitu Pak. Jadi mohon dari perwakilan teman-teman ya Pak untuk kedepannya diupayakan. Ya Pak. Kayaknya itu aja Pak, menyingkat waktu karena sudah dulu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Pak Beni ya yang komisi Pak Hukum Jaya ini terkait dengan BPJS. Ini seluruhnya pengajuan yang masih proses saat ini sekitar 6.000. 6.000. Dan dalam waktu ya 2 bulan kemarin ini di Kelurahan Hukum Jaya ini termasuk BPJS saya BPI. Termasuk saya. Karena saya apa BPJS? Saya nggak punya gaji. Nggak punya gaji bulanan, maka saya lanjutkan ke BPI. Punya saya juga sekeluarga mati. Padahal ada anggaran 2,15% untuk kesehatan.
nggak tahu bagaimana regulasinya ya, di BPJS itu Pak Benny. Kalau 3 bulan kok kadang-kadang nggak dipakai mati. Nah ini, apa dianggap mungkin kita ini sehat semua ya? Karena kadang-kadang 3 bulan kita sehat, ya makanya nggak pernah periksa. Begitu 4 bulan ya nggak tahunya, ya mulai asam urat. Dan yang kedua kalinya yaitu terkait dengan Komisi 2, itu terkait dengan PDB. Di YouTube jajan itu banyak PDB yang tumpang tindih. Dalam arti satu sertifikat sudah pecah, bahkan sudah membuat sertifikat, sudah membuat AJB, tapi masih satu itu. Jika ini nanti Pak disampaikan ke pemerintah, pakai melalui Mendak, dipisah, ya supaya dapat betul masing-masing. Itu kan menjadi tambahan aset APBD dalam negeri. Karena pecah, otomatis secara otomatis ini menjadi tambahan APBD. Kalau bisa, kalau jadi satu sampai apapun nggak ada peningkatan pendapatan PAD kan? Nah itu terkait dengan PBB. Dalam reses, DPRD Lampung Tengah menegaskan semua usulan yang disampaikan perwakilan masyarakat pada saatnya akan terrealisasi secara bertahap oleh pemerintah daerah dengan menyesuaikan skala prioritas dan tentunya anggaran. Tadi Pak saya mungkin sempat sudah menyampaikan di Kelurahan Lampung Jaya ini step by step tahapan yang akan dibangun di APBD perubahan, entah itu di akhir tahun ini di bulan Desember sampai dengan nanti di 2026 ini disampaikan. Saya ingin sedikit mengajak kita sama-sama untuk mengurai pikiran. Kabupaten Lampung Tengah ini punya duit 2,5 triliun Pak. Duitnya untuk menangani 28 kecamatan ini punya anggaran 2,5 triliun. 1,6 triliunnya habis Pak, Ibu semua, untuk biaya belanja pegawai, untuk gaji, ASN dan lain sebagainya. Uang yang tersisa yang ada ini adalah 900 miliar yang diperuntukkan untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk infrastruktur jalan. Karena sudah dimandatkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pendidikan, kesehatan, infrastruktur adalah voluntary spending yang harus diutamakan. Duit yang ada sebesar 2,5 triliun ini wajib Pak, 20%-nya. Ini bukan mau DPR, tapi mau undang-undang untuk pendidikan, minimal 15% untuk kesehatan. Jadi sisanya baru untuk infrastruktur. Itu relatif kecil sekali. Uang 2,5 triliun yang kita punya, yang untuk kita membangun Kabupaten Lampung Tengah ini semua adalah dana hibah yang diberikan oleh pemerintah pusat. Kabupaten kita ini cuma punya uang nggak lebih nggak kurang dari 300 miliar. Coba Bapak bayangkan, kita punya uang 300 miliar Bapak-bapak ibu-ibu semua. Mau bayar belanja pegawai aja ASN kita 1,6 triliun udah kurang kita. Udah nggak ada itu uangnya. Maka dari itu pemerintah pusat akan memberikan kita data agar bagaimana Kabupaten Lampung Tengah ini bisa berjalan sebagaimana fungsinya sebagai kabupaten. Diberikan data. Oke, kita sekarang cukupkan sampai di sini soal uangnya dulu. Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati dengan transisi yang ada punya keinginan untuk mengakselerasi percepatan pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Baru kali ini Pak, alhamdulillah Asli Farouk, puji Tuhan, saya sudah 2 periode, saya menjabat 6 tahun. Baru kali ini ada pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lampung Tengah ini sebesar 330 miliar yang dibagi ke 28 kecamatan. Dan skala prioritas pembangunan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah ini adalah Gunung Suge dan Terbali Besar sebagai skala prioritas karena tampak utama. Nah, terkait apa? Kenapa mati BBI-nya? Itu memang harus perlu disosialisasikan oleh puskesmas. Kenapa mati? Itu tidak dipakai selama 3 bulan. Harusnya masyarakat nggak tentang 1 bulan itu entah
check up berapa aktif, biar dilihat aktif gitu. Nah, kenapa kok tiba-tiba gak dipakai? Karena dianggap tidak perlu, belum perlu gitu ya. Nah seperti itu, bukan menyebabkan sakit, bukan. Cuma memang itu aturannya seperti itu. Karena dianggap tidak sakit dan mampu mengenai ketegangan tadi seperti itu. Dan sekitar 7 bulan yang lalu PBI APBD ya, di tangan APBD itu sekitar 43.000 itu dinonaktifkan. Tujuannya apa? Untuk penyetaraan PBI APBD sehingga tepat sasaran. Dan untuk sekarang ini bukan perlu juga abang Budi bercerita ini untuk PBI APBD khususnya itu akan dilakukan itu tidak di rumah sakit swasta supaya apa? Peningkatan RUK meningkat gitu. Jadi dan satu hal lagi saya lebarkan ke masyarakat, BPJS, PBI maupun bayar itu kalau keluarga kita sakit di rumah sakit, hati-hati. Sakit biasa atau banyak sakit ini, klaim fiktif itu bayar. Makanya masyarakat harus paham, jangan mau dulu. Dan itu sering terjadi di rumah sakit, bukan hoax tapi fakta. Nah, mungkin sakit biasa itu lambung segala macam. Terkadang ada temuan itu dia masuk ruang ICU, butuh donor darah itu 2 kantong, tapi diklaim bisa 7 kantong. Itu merugikan negara nggak? Merugikan negara. Nah, itu yang perlu dicatat, kita juga harus peka. Anggota DPRD Lampung Tengah Saifuddin mengatakan DPRD akan mengawal usulan-usulan dari masyarakat. Untuk itu dirinya meminta agar masyarakat bisa bersabar karena dirinya bersama teman-teman DPRD akan terus memperjuangkan harapan dari masyarakat demi kemajuan pembangunan di Lampung Tengah, khususnya di Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbangi Besar ini. Bapak Ibu, alhamdulillah kemarin hasil rapat paripurna DPRD Lampung Tengah APBD yang lalu bahwa pemerintah daerah Lampung Tengah akan mengoptimalkan rumah sakit rujukan daerah yaitu rumah sakit Demang Sapulawaya. Jadi nanti seluruh pasien PBI yang didanai oleh APBD itu Pak Lurah, seluruh peserta BPJS itu harus masuk ke rumah sakit daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah dari dinas kesehatan, yaitu dari rumah sakit Demang Sapulawaya. Jadi nanti seluruh pasien Bapak Ibu yang sakit langsung aja ke rumah sakit Demang Sapulawaya. Itu yang sudah diparipurnakan oleh Pak Bupati dan dibacakan langsung oleh Pak Alwi Wijaya. Kalau rumah sakit daerah itu akan dilakukan peningkatan pelayanan kesehatan. Pak Bupati sangat concern, kebetulan beliau juga latar belakangnya dari kesehatan. Kita akan meningkatkan dokter spesialis, kemudian peralatan-peralatan akan ditambah semua. Bisa jadi nanti ke depannya rumah sakit Demang Sapulawaya menjadi rumah sakit unggulan di Lampung Tengah. Kalau rumah sakit pemerintah ada, kenapa kita harus ke swasta? Iya dong, bagi arahan karuan itu untuk melindungi masyarakatnya. Kemudian Bapak Ibu yang BPJS-nya mati itu nggak perlu khawatir. Bapak Ibu ketika sakit membutuhkan penanganan segera atau situ itu bisa berkoordinasi dengan Pak Lurah, dengan Pak RT, nanti Pak Lurah bisa ajukan langsung masuk ke rumah sakit Demang Sapulawaya. Jadi BPJS-nya kemarin yang disampaikan Mas Bedi 43.000 mati itu bukan kemauan pemerintah daerah, tapi itu sudah ketentuan dari pusat. Yang menonaktifkan itu bukan pemerintah daerah Tengah, Bu, Bapak, itu dari kementerian, dari pusat.
43.000 itu nanti secara tahun akan dilakukan pendataan ulang agar apa? Agar tepat sasaran siapa yang berhak menerima, karena bantuan itu diperuntukkan untuk masyarakat yang benar-benar tidak mampu, yang dia kondisinya mungkin sangat-sangat perlu bantuan pemerintah. Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir itu soal kesehatan. Pemerintah daerah Lampung menjamin kesehatan masyarakat. Tenang aja, santai aja. Yang kerja, yang bertani, yang berdagang. Kalaupun nanti sakit memang BPJS-nya nggak berlaku, monggo silahkan koordinasi dengan Pak Lurah, Pak RT, nanti akan dibantu oleh pemerintah daerah Lampung Tengah. Mungkin itu sedikit yang saya ketahui, mungkin lebih lengkapnya nanti ada saudara WNK yang akan menyampaikan, karena betul-betul beliau ada di Komisi Kesehatan. Bapak Ibu, monggo silakan. Apabila dia tanah sebagian sudah dijual, sudah dipecah, tapi waktu pembayaran pajaknya tidak kuat, ya coba saya menjawab. Itu pertama Pak, ada kemungkinan misal dia jual tanah dengan luasan 1 hektar, dijual setengah hektar, jadi kan bagi 2 Pak. Yang satu kemungkinannya pihak penjual dan pembeli itu tidak melaporkan ke desa sehingga dia tidak tercatat di Dispenda. Sebab saat kita jual beli itu ada biaya BPHTB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Untuk penjual itu dikenai biaya 2,5% dan pembeli itu 5%. Nah, apabila dia tidak melaporkan ke sana, dalam arti ini mereka tidak memproses sertifikatnya, maka dia tidak akan keluar bukti pajak. Dan yang kedua, apabila dia telah melakukan jual beli, pihak penjual telah dikenakan pajak 2,5%, kemudian pembeli 5%, tapi tetap juga dia tidak keluar bukti tagihan PBL-nya, nah nanti tolong penjual dimintakan bukti surat tanahnya, fotokopi dan KTP. Kemudian pembeli juga dimintakan bukti surat tanahnya dan KTP. Nah, nanti kami akan komunikasikan ke Dispenda. Itu waktunya nggak berapa lama lah Pak. Hari ini kita urusin sampai besok sudah keluar. Nah, itu surat-surat itu nanti bisa disampaikan ke kepala desa langsung atau di antara kami yang ada di anggota DPRD ini. Insya Allah kami bisa membantu. Seperti yang dikatakan Pak Lurah tadi, apabila dia pecah, tadi misal dia lokasi kosong, kemudian dijual, dia otomatis ada bangunan, dia akan kena pajak tanah, pajak bangunan, sehingga bisa meningkatkan PAD masyarakat Lampung Tengah. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau saya yang luar biasa itu tadi itu menunjukkan juga luar biasanya atensi Bupati terhadap masyarakat Bukit Jaya. Tadi itu ekor ya, sebanyak 3 miliar itu bisa masuk sini. Itu menunjukkan keseriusan Pak Bupati untuk berbenah di Lampung Tengah ini. Tapi izin sedikit, dari tadi kan pertanyaannya untuk Komisi 3, Komisi 2, Komisi 4. Ini kebetulan saya di sini kan sebagai Ketua Komisi 1 dan juga ada anggota Komisi 1 saya di sini, ada Pak Prasetyo dan juga ada Pak Rizal. Jadi ini aspirasi untuk kami, ada nggak yang sedikit banyak yang mau disampaikan? Apa cukup tadi itu saja kira-kira? Oh cukup, oke. Berarti sedikit banyak itu tadi sudah disampaikan oleh Anda semua terkait infrastruktur. Insya Allah ke depannya akan lebih mantap lagi ya kalau di Ujaya ini ya. Luar biasa, kita beri tepuk tangan. Sejumlah aspirasi masyarakat akan diperjuangkan. Aspirasi itu akan dibahas melalui forum dewan. Terkait reses-reses anggota yang dikompilasi menjadi aspirasi lembaga kepada pemerintah daerah.
tanggung jawab dulu pemerintah daerah. Jadi dengan hal itu kemarin kami di DPR sudah mengesahkan Perda APBD ini. Jadi masyarakat sekarang bisa langsung punya rujukan alternatif jika tadi kan banyak disampaikan juga BPJS, PBI kabupaten banyak yang mati segala macam. Jadi sekarang bisa berkomunikasi di setiap daerah dengan kepala kampungnya maupun lurahnya. Ketika terjadi permasalahan kesehatan bisa nanti dirujuk langsung ke rumah sakit Demam. Karena memang skala prioritas dari pembangunan itu nggak hanya infrastruktur, tapi sektor dasar pendidikan dan kesehatan. Karena memang pendidikan kesehatan itu mandor dari spending. Jadi prioritas skala yang sekarang bisa diutamakan di pemerintahan di Kabupaten Lampung Tengah. Jadi kita sepakat dengan pihak eksekutif, legislasi sepakat mengambil sebuah kesepakatan bahwa masyarakat kita sekarang yang memiliki permasalahan di kesehatan bisa langsung dirujuk ke rumah sakit Demam Sembuh. Itu mungkin salah satu solusi alternatif yang bisa diambil oleh pemerintahan untuk menangani di bidang kesehatan. Rasanya sangat baik kita menampung aspirasi masyarakat yang akan disampaikan ke pemerintah daerah apapun permasalahannya, baik pendidikan, pelayanan dasar tadi yang disampaikan sama pemerintah. Kita akan terus kawal semua yang menjadi aspirasi masyarakat. Dari Lampung Tengah, Tika Sudarlis melaporkan.